Nanti saya kasih ke Kang Iqbal. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat taubat. Ada 3 syarat penting ya yang harus dimiliki supaya kita menjadi pribadi yang taubat ya. Dan yang keempat itu adalah pengecualian kalau seandainya kita punya kesalahan terhadap manusia. Yang pertama adalah penyesalan dari dosa karena Allah. Kemudian yang kedua adalah berhenti melakukannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang datang. Kemudian dilakukan sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum sakaratul maut. Ada juga hadis yang menyatakan bahwasanya sebelum kiamat. Kemudian yang keempat adalah pengecualian jika dosa berkaitan dengan sesama manusia. Nah ini yang susah ya, yang tadi diterangkan oleh Gus Arya. Kalau seandainya kita sudah punya salah dengan manusia gitu ya, sudah tidak memaafkan gitu ya, sudah pulang tapi kita tidak memaafkan, sangat susah sekali ya. Gimana triknya Gus Arya? Kalau seandainya seperti itu, kalau seandainya ada orang gitu kan tidak mau memaafkan kesalahan kita, sedangkan orang itu sudah berpisah dengan kita. Orang itu tidak memaafkan apa lupa? Enggak memaafkan. Oh, tidak memaafkan. Oh, padahal kita sudah minta maaf. Belum juga kali ya. Kalau sudah minta maaf lah. Ya kayak tadi cerita bahwasanya meminta maafnya tidak secara langsung, tapi dengan update status ataupun apa gitu kan. Gimana maksudnya? Ada beberapa kasus ya, misalnya satu, kita itu nggak nyadar buat kesalahan tapi dia itu tersinggung, kita melakukan kesalahan sudah pulang. Dalam kasus ini karena kita sudah tidak sadar melakukan kesalahan, minta ampun pada Allah. Terus yang kedua, kalau misalnya kita itu minta maaf tapi tidak dimaafkan, nah itu sudah kembali secara langsung, berarti minta maaf secara langsung, secara lisan, tidak dimaafkan walaupun dia sudah pergi sampai pulang, sudah kembali lagi kepada hak domainnya Allah. Yang ketiga, kalau kita itu sadar kita itu sudah membuat orang lain sakit tapi kita itu pulang belum lupa minta maaf, akan selamanya nanti sampai akhir akan diminta. Iya, ini sangat berat ya, ini hubungan sama manusia ya. Ya semoga kita terhindarlah dari perbuatan-perbuatan ini. Hai, berikutnya adalah setelah tadi keutamaan taubah, saya akan menerangkan mengenai buah yang bisa dipetik dari taubah itu. Perlakuan taubah itu apa? Yang pertama adalah mendapatkan nikmat dari Allah saat di dunia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Klik. Ya, tinggal muncul kan ya, tinggal dibaca. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka Allah katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu ini ya. Berarti anak-anak itu juga salah satu bentuk karunia, bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah gitu ya. Kemarin ada statusnya Pak Gilik, one more baby katanya. Iya, itu salah satu bentuk karunia, salah satu bentuk karunia dari Allah SWT. Kemudian dia mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Itu adalah kenikmatan Allah berikan di dunia bagi orang-orang yang bertaubat. Nah, berikutnya adalah yang kedua adalah bahwa taubatul minkum adalah dihapuskannya dosa-dosa dan mendapatkan pahala surga yang tadi sudah diterangkan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Dan yang ketiga adalah digantikan kejahatan dengan kebaikan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullah, dan seterusnya. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka ya kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dengan kebaikan-kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah janji Allah. Kemudian bagaimanakah kisah-kisah teladan ya
yang dicontohkan ya tentang taubat ini ya. Nah di sini Pak siapa yang jago bahasa Arab ya? Pak Teguh. Bisa lihatin Pak Teguh. Wa Nabi Sa'id bin Malik bin Sanan radhiyallahu an. Bawahnya kan ada. Enggak ada artinya ini. Klik lagi habis itu. Enggak ada nih Arab juga. Sebenarnya sih ini sudah terkenal ya, kisah ini sudah terkenal. Mungkin Iqbal tahu kan Iqbal? Ya nggak tahu ya. Ini Anna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun qatla tis'ina nafsa. Jadi ada datang seorang laki-laki gitu kan, kemudian menceritakan bahwasannya seorang laki-laki itu telah membunuh 99 jiwa. Sih. Bisa diterusin? 99. Nah, Yes, lanjutin aja. oke, bantu saya. Inti ceritanya aja. Inti ceritanya. Kemudian pembunuh itu datang kepada seorang rabi, kemudian bertanya apakah dosa-dosa diampuni. Mik. Dia bertanya kepada rabi, apakah dosa-dosaku membunuh 99 nyawa itu bisa diampuni. Maka rabi itu melihat begitu banyaknya pembunuhan yang dilakukan, dia mengatakan tidak mungkin dosamu diampuni. Kemudian karena marah maka pembunuh itu membunuh juga sang rabi sehingga kenaplah 100 jiwa. Kemudian dia berjalan lagi dan menemukan seorang soleh ya. Kemudian dia bertanya apakah dosa-dosaku diampuni, dan orang soleh itu menjawab tentu dosamu akan diampuni. Ditanya bagaimana caranya, kemudian dia menjawab pergilah kamu ke sebuah kota di mana di kota itu terdapat orang-orang soleh dan tinggal kamu bersama mereka. Terus ada lanjutannya lagi? Ada. Masih lagi. Kemudian dia berjalan menuju kota yang ditunjuk, dan di tengah jalan dia menemui ajalnya, dan kemudian datanglah malaikat untuk mengambil rohnya ya. Kalau nggak salah ya. Kemudian datanglah dua malaikat, yang satu adalah malaikat rahmat dan satunya adalah malaikat azab. Masing-masing malaikat ini sama-sama bermaksud mengambil rohnya, sehingga mereka kemudian berselisih pendapat. Malaikat rahmat berpendapat bahwa si pembunuh ini sudah dalam kerangka taubat, sedangkan malaikat azab berpendapat bahwa taubatnya belum tercapai, tujuannya belum tercapai, sehingga Allah kemudian mengirimkan malaikat lagi, seorang manusia, malaikat yang menyerupai manusia. Oh gitu ya. Terus Yang memerintah malaikat ini kemudian menengahi permasalahan antara kedua malaikat itu dan meminta pemecahannya adalah mengukur jarak dari tempat meninggalnya ke tujuan atau ke awal, dan yang paling dekat itulah yang berhak untuk membawa rohnya si pembunuh itu tadi, dan Allah kemudian mendekatkan jarak ke tempat tujuan sehingga lebih dekat sedikit saja. ibu-ibu kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Ulangi dari awal. Pakai stiker. Ceritanya lebih bagus. Intinya udah tahu kan ceritanya. Kita udah tahu. Udah tahu kan ceritanya? Belum tahu.
Oke, balik ulang. Ini bukan lucuan kan? Anak-anak udah tahu. Nggak direkayasa. Enggak. Diulangi. Soal ibu ada yang nggak tahu katanya ceritanya. Mana ya sih mas? Di dalam hadis ini kurang lebih ya, karena persisnya juga pasti internet bisa dicari lagi. Kisah pembunuh 99 nyawa. Pembunuh ini dengan dosanya yang sangat banyak, dia menemui seorang rabi dan menanyakan apakah dosanya bisa diampuni. Ternyata rabinya menjawab tidak bisa karena terlalu banyak, sehingga pembunuhnya membunuh sang rabi hingga lengkaplah jumlah korbannya 100 orang. Kemudian pembunuhnya itu berjalan dan menemui seorang yang soleh dan menanyakan hal yang sama, dan orang soleh ini menjawab bisa, asalkan kamu keluar dari daerahmu dan pergi menuju ke sebuah kota yang di sana terdapat orang-orang soleh dan kamu tinggal bersama mereka. Dan pembunuh ini kemudian menuruti, dia berjalan menuju kota tujuannya, namun di tengah jalan dia meninggal, sehingga kemudian turunlah 2 malaikat untuk mengambil rohnya. Yang malaikat pertama adalah malaikat azab dan malaikat yang kedua adalah malaikat rahmat. Dua-duanya merasa berhak untuk mengurusi rohnya. Dengan berselisih pendapat, malaikat azab menganggap bahwa si pembunuh ini belum sampai kepada tujuannya, sedangkan malaikat rahmat menganggap bahwa kerangka atau kerangka kepergiannya itu sudah merupakan bagian dari taubat. Dan Allah kemudian menurunkan malaikat lagi yang menengahi urusan keduanya dengan jalan keluar untuk mengukur jarak dari tempat meninggalnya ke tempat tujuan dan ke tempat asal, mana yang lebih dekat, maka dialah yang berhak. Kemudian Allah mendekatkan jarak antara tempat meninggal ke tempat tujuan, sehingga malaikat rahmatlah yang kemudian berhak mengambil rohnya pembunuh itu tadi. Jazakallah Pak Gili. Sudah paham ya Ibu ya? Hai. Intinya seperti itu. Intinya ya Allah pasti menerima taubat hambanya kalau seandainya kita benar-benar ingin bertaubat kepada Allah SWT. Implikasinya saat ini gimana? Harus bersegera gitu. Harus bersegera. Karena kapan kita meninggal. Itu ditanyain tuh. Implikasi saat ini. Iya. Sekarang yang jadi robi seperti itu sekarang banyak. Nah, jadi penghakiman Bukan Robian. itu sekarang banyak sekali. Ketika tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari, oh nggak bisa, itu begini, itu begitu. Lalu akhirnya orang yang mau tobat nyantol, wah kadung sudah gini ngapain juga tobat, dia juga bilangnya gitu, udah nggak ada kemungkinan. You know what I mean? Yes. Susah. Makan nasta. Jadi gimana? Kita juga berharap kita bisa jadi orang-orang seperti orang yang kedua. Iya. Orang yang kedua. Jadi jangan menghakimi seseorang hanya karena kesalahan yang sangat besar seperti itu pun, ketika kita sudah punya keinginan untuk berubah, kita masih bisa punya kesempatan ke sana. Hai. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian kisah yang kedua. Ada lagi yang tahu lagi. Sekarang Pak Teguh nih. Mendekat di sini. Mulai lagi di Zoom.
Zoom. Ya. Aku bacain ya. Wan Abi Nujaib Umar sama Tariq itu langsung deh. Didomin nun wa fathil jim. Domanya nun sama fathahnya jim. Imronani Ini yang pilih hadis siapa sih? Kak, pergi kerjaan gak usah jadi pembicara, aku kerjain lagi ya, tanya ke gue. Sekalian sama artinya. Oh ini ada historinya. Ada historinya, aku bukain. Jadi intinya sih ada wanita dari Zuhaina gitu ya. Dia menyamperi Rasulullah SAW. Dia mengatakan pada Rasulullah, wanita itu sudah hamil karena berzina. Gitu. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku berhak menerima hukuman haid. Hukumlah aku, kata dia, karena saya sudah berzina. Kemudian Rasulullah memanggil wali si wanita tersebut. Apa kata Rasulullah? Jagalah dia dengan baik. Apabila telah melahirkan, bawalah dia kemari. Udah tahu kan ya kuncinya ya, seperti itu ya? Udah dengarlah seperti itu. Dan kemudian setelah melahirkan, kemudian si perempuan wanita ini kembali ke Rasulullah. Dan apa yang dirajam. Betul. Dan kemudian setelah dirajam meninggal dulu. Setelah dirajam disolati. Iya meninggal dulu. Nah beliau meninggal, akhirnya dirajam dan meninggal dunia. Dan ada yang menarik ya dari setelah ini, dia kisah terakhirnya ini ya. Setelah dia meninggal dunia, Rasulullah menyalatkan. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, wanita ini ahli zina, kenapa engkau menyalatkan? Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, sungguh dia telah bertaubat. Seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, taubat itu pasti mencukupinya. Apakah kamu menjumpai sesuatu yang lebih utama daripada seorang yang mengorbankan dirinya untuk Allah? Dia memuliakan lagi Maha Agung, seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya. Intinya Allah pasti akan menerima taubat hambanya selama kita masih bersungguh-sungguh untuk ini bertaubat. Apa? Raja. Iya. Nah, iya kalau seandainya sekarang gimana, Bos? Gimana? Ada ini enggak? Ada masukan enggak? Bagus didiskusikan ini. Iya. Yang ini sebenarnya sebelum ke arah diskusi itu ya, ini ketika wanita ini dia datang kepada Rasulullah, setahu saya Rasulullah itu menolak wanita ini, menolak untuk dilakukan had. Jadi disuruh pulang gitu. Mungkin kamu sedang galau atau ngomong nggak karuan, gitu ya. Jadi padahal kita tahu di akhirnya ketika dirajam taubatnya itu justru memenuhi penduduk Madinah gitu loh. Kenapa kok di awal disuruh kembali gitu loh, kalau seperti itu. Jadi ada hikmah apa di sini. Nah, itu. Kemudian kalau yang nambah diskusi malah ya. Kirain mau menambah kan. Pertanyaan itu. Ya sudah, kalau gitu terkait dengan bahwa rajam ini diskusinya apa tadi bertanya? Syarat diterimanya taubat ya. Jadi yang pernah diajarkan kepada saya bahwa sanksi di dalam Islam itu ada dua sifatnya. Yang satu sifatnya itu saya lupa bahasa Arabnya. Yang satu sifatnya itu mencegah, dan yang kedua menghapus. Mencegah ini adalah mencegah orang lain untuk berbuat kejahatan yang sama. Menghapus ini adalah menghapus dosa-dosanya. Jadi manakala sebuah dosa ini sudah ditetapkan sanksinya di dalam Islam, kemudian
kemudian kita mencari sanksi yang lain, misalnya sudah jelas diputuskan untuk dirajam, kemudian kita mencari sanksi dinikahkan apalagi ya, atau dipenjara saja, maka dua manfaat dari hukum Islam ini tidak terpenuhi. Dia tidak mencegah orang lain untuk berbuat maksiat, dan dua, dia tidak diampuni dosanya, sehingga di akhirat pun masih akan tetap dimintai pertanggungjawaban lagi. Malah mungkin ada ditanya kenapa kok dihukum yang selain hukuman Allah, sehingga ini pentingnya untuk mengikuti ketetapan dari Allah. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Jadi kalau kita kembali kepada hadis yang tadi, yang 99 orang tadi, even tidak terjadi rajam, karena rajam itu nanti karena saat ini kita tidak mungkin ada orang yang dirajam dalam tanda kutip, kecuali di Arab misalnya, kecuali di negara lain saya nggak tahu, di Afghanistan saya juga nggak tahu ada apa enggak. Tapi kalau kayak kita di Indonesia, selama kita konsepnya sudah masuk, bertobatnya sudah masuk, nanti rajamnya ya biarlah jadi dosa kita di akhirat nanti. Karena tidak ada ketika misalnya kita datang ke Pak Lurah saya dirajam, saya berzina gitu, nggak mungkin lurahnya mau, nggak mungkin. Jadi ketetapan penghukuman itu walaupun kita sudah sadar, ya sudah, sadarkan diri kita sendiri, tidak diulangi, kemudian bertobat itu tadi. Karena kalau menunggu dirajam itu saat ini susah sekali. Jafar Umar Tholib itu merajam seseorang di Ambon, dihukum kan? Ingat kan? Itu satu-satunya rajam di zaman sekarang di Ambon. Kalau di Aceh nggak ada, syariatnya cuma disampai gitu dong. Belum ada satupun sampai kita kok ngerajam. Karena berzina itu kalau bukan pengakuan tidak boleh berjanjian, kan syaratnya 4 orang. 4 orang secara tidak sengaja harus menyaksikan masuknya timba ke dalam sumur tanpa direncanakan. Itu kan tidak mungkin. Jadi satu-satunya hukum zina itu hanya karena ngaku. Ya 17 tahun ke atas ini. Jadi zina itu sangat susah untuk dibuktikan kecuali dari pengakuan. Kalau sudah terjadi pengakuan kemudian terjadi pertobatan, ya itu sudah kembali kepada dia sendiri. Karena saat ini tidak memungkinkan karena belum tegaknya khalifah, khilafah. Kalau suatu saat nanti ada khilafah mungkin bisa dijadikan seperti itu. Hai, paham ya? Semoga ada yang menambahkan. Kalau saya salah ya hanya karena Iya. itu yang saya ketahui gitu sejak itu. Iya, memang rajam ini memang syaratnya sangat berat. Jadi pertama yaitu lewat jalur pengakuan, yang kedua tadi karena ada 4 saksi yang menyaksikan masuknya tadi. Terus juga dan menurut sejarah kalau nggak salah Nabi juga baru 2 kali rajam, jadi baru sangat sedikit sekali hukuman rajam ini dilakukan. Terus juga selain kejadian ini ada satu lagi kejadian rajam, saya lupa namanya, itu yang laki-laki, dia datang pada Nabi, dia mengaku pada Nabi, saya ini sudah berzina, tolong sucikan saya. Terus Nabi melengos, berbalik arah. Terus si laki-laki ini kembali lagi menghadap Nabi, memutar gitu. Terus Nabi lagi-lagi memalingkan muka.
malingkan badan. Terus si laki-laki ini mengejar lagi. Terus Nabi bertanya, apakah kamu ini sudah gila gitu? Pulanglah gitu. Terus laki-laki ini masih ngeyel. Kemudian Nabi masih seperti memberi kesempatan. Nabi menyuruh sahabat untuk membaui mulutnya si laki-laki ini. Apa dia mabuk apa enggak gitu. Nah, setelah memang si laki-laki ini memang pengen dirajam, ingin disucikan, baru Nabi mengambil keputusan rajam laki-laki ini. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Nabi pun sangat hati-hati dalam menerapkan rajam, dan kesalahan umat itu dapat dimaafkan dengan bertobat, yaitu taubatan nasuha. Karena dengan taubatan nasuha insya Allah semua dosa dapat diampuni kecuali dosa syirik. Seperti itu. Dan perlu diingat, ada dosa yang lebih dari dosa zina, yaitu meninggalkan sholat. Cari hadisnya, ada. Jadi dosanya orang meninggalkan sholat itu lebih tinggi daripada berzina. Kalau mau tingkat-tingkatan. Padahal kita gara-gara jikeng, wah tanggung, ini sudah naruh aseton, tinggal muter doang, aduh, setengah 6, rampung. Riset. Penelitian, eksperimen. Begitu mudahnya kita meninggalkan sholat. Padahal dosanya meninggalkan sholat. Bahasanya lebih panjang lagi nih, definisi meninggalkan sholat itu apa gitu nanti mungkin mabit berikutnya begini ya. Iya. Atau PBB berikutnya. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ini bisa dibaca sendirilah, nanti saya bagikan ke kalian beberapa keutamaan taubah ya. Di sini ada beberapa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini alhamdulillah kita telah